kita akan membahas dunia gelap perbankan. Anda dan siapa saja sebaiknya mulai mampu mengenalinya, agar tidak turut menjadi korban. Apa yang diulas berikut ini bukanlah sebuah dongeng, namun kisah nyata yang dialami oleh seorang klien. Sebuah korporasi yang meminjam kredit dari bank akan tetapi mendadak ditagih oleh rentenir perorangan, dan agunannya dilelang oleh mafia tanah. Apa penyebabnya? Peristiwa demikian bisa terjadi kepada semua kalangan nasabah debitor, baik debitor pada lembaga keuangan swasta maupun plat merah. Meskipun kasus demikian lebih banyak dijumpai pada praktek bank swasta. Akar penyebab masalahnya ialah inkonsistensi pengaturan dalam kitab undang-undang hukum perdata kita di Indonesia, yang menjadi celah hukum lebar, seolah-olah dibiarkan menjadi celah hukum yang dibuka lebar bagi bank untuk berkomplot dengan rentenir perorangan, yaitu pasal hukum perdata tentang cesi, atau yang juga dikenal dengan istilah subrogasi. Makna sederhana cesi atau subrogasi ialah peralihan piutang disertai agunan yang menjadi jaminan pelunasan hutang dari kreditor semula kepada kreditor baru. Terjadinya sekalipun tanpa persetujuan debitor. Alhasil, akta cesi terjadi secara bipartit yang seringkali tanpa melibatkan, tanpa pengetahuan, terlebih seizin debitor pemilik agunan. Pada titik itu saja, sebenarnya sudah dapat kita cermati moral hazard di balik pengaturan hukum perdata peninggalan atau warisan kolonial Belanda yang masih diterapkan oleh Republik kita hingga saat ini. Di sini, sejatinya terjadi standar ganda dalam kasus-kasus seperti overcredit, yakni peralihan hutang dari debitor semula kepada debitor baru. Butuh izin dan persetujuan dari kreditor, alias tripartit. Pertanyaannya, mengapa untuk overcredit perjanjian bersifat tripartit, namun untuk kasus cesi justru sifat perjanjiannya hanya bipartit saja, sekalipun jelas debitor memiliki kepentingan terhadap agunan miliknya. Gaibnya, praktek hukum yang irasional semacam ini telah berlangsung sejak seabad yang lampau hingga saat ini. Hukum di Indonesia tergolong salah urus. Dapat Anda bayangkan, selama ini terjadi praktek bank menjual piutangnya atau cesi kepada kreditor perorangan. Secara falsafah, itu praktek yang menyimpang. Atas alasan apakah? Pertama, bank memiliki karakteristik kredit yang berbeda dengan kreditor perorangan. Rata-rata perjanjian kredit modal kerja dari pihak bank menerapkan sistem suku bunga mengambang atau floating rate, sehingga tingkat suku bunga kredit pada bulan berjalan dapat berbeda dengan tingkat suku bunga bulan-bulan cicilan sebelumnya maupun di bulan yang akan datang. Sementara itu, kreditor perorangan tidak dapat berlaku floating rate, akan tetapi sebatas fixed rate alias suku bunga tetap yang menurut berbagai presiden Mahkamah Agung RI hanya dibatasi maksimum antara 6-12% per tahun, dan itu harus disepakati di muka. Nah, apa jadinya? Perjanjian kreditnya di bank mengatur floating rate, sementara itu piutang kemudian dicesikan atau dialihkan kepada kreditor perorangan.
Nah, itu celah hukum kedua yang dimanfaatkan rentenir perorangan, yakni atur suka-suka bunganya berapa dan tagih suka-suka sang rentenir. Secara falsafah, bank hanya dapat menjual atau mengalihkan piutangnya kepada bank lain. Bahkan antara bank umum dan bank syariah saja, itu nggak bisa saling dipertukarkan. Atas dasar argumentasi apakah? Selain karena faktor jenis suku bunga antara floating dan fixed rate, kita ambil contoh sederhana koperasi simpan pinjam. Bisakah koperasi simpan pinjam membeli piutang bank atau sebaliknya menjual piutangnya kepada bank? Jawabannya tegas, nggak bisa, nggak diperkenankan secara hukum. Atas alasan yang sangat sederhana. Koperasi bersifat dari anggota dan untuk anggota, titik. Tahukah Anda, mengapa sekalipun koperasi simpan pinjam memberlakukan tingkat suku bunga yang jauh lebih tinggi daripada bank, namun anggotanya relatif lebih terjamin? Itu karena ada bagi hasil usaha pada akhir tahun buku koperasi, sehingga pada ujungnya akan kembali kepada masing-masing anggota juga. Kita ambil contoh fintech, financial technology alias pinjaman daring atau pinjaman online. Yang kita tahu tingkat suku bunga pinjamannya ini beranak pinak dalam hitungan hari dan bulan. Apa jadinya bila bank menjual piutangnya kepada fintech dengan nilai triliunan rupiah satu debitor? Jadi, ada kredit macet yang disebabkan oleh faktor debitor itu sendiri. Tapi ada juga kasus-kasus di mana kredit macet yang by design alias dirancang oleh sang kreditor itu sendiri. Secara sosiologi, ketika agunan milik debitor diikat dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang, terutama nilai harga jual aset agunan jauh di atas outstanding total hutang, misalkan NJOP-nya agunan berupa tanah jauh lebih tinggi daripada nilai total hutang, maka posisi tawar debitor menjadi lemah, di mana posisi dominan dipegang oleh pihak bank, yang sewaktu-waktu dapat memparate eksekusi dengan kekuasaan sendiri melelang agunan milik debitor. Jadi bank atau si pembeli cesi bisa langsung ke kantor lelang negara untuk melelang, tanpa butuh peran pengadilan. Bukan satu atau dua kasus kejadian di mana debitor terkejut, mendadak dirinya ditagih oleh rentenir perorangan, sekalipun meminjam kredit dari bank. Ingin aman, meminjam kredit dari bank yang diawasi oleh OJK, namun mendadak ditagih oleh rentenir perorangan. Ini fakta kejadian di lapangan, dan korbannya sudah cukup banyak. Jangan pernah terkecoh oleh logo diawasi oleh OJK yang tertempel pada pintu-pintu kaca bank. Anda lihat kasus Jiwasraya. OJK lepas tangan dan lepas tanggung jawab. Dialami juga oleh klien saya. Ketika Anda mengetahui dan memahami praktek gelap white collar crime atau kejahatan kera putih lembaga perbankan yang berkolusi dengan mafia tanah, Anda akan sampai pada satu kesimpulan tunggal. Jangan pernah pinjam kredit dari bank. Kedua, terjadi moral hazard berupa sepasang modus yang dilancarkan oleh sang rentenir perorangan alias si pembeli cesi. Ini modus paling klasik dan paling klise, yang polanya sebenarnya mudah dikenali jika Anda selaku debitor cukup cermat, yakni modus markup tagihan, dan di saat bersamaan menerapkan modus markdown nilai limit lelang eksekusi hak tanggungan, yang mana pihak pembelinya ialah afiliasi atau anak buah sang rentenir perorangan. Bagian ini paling menarik, mari kita bahas satu persatu. Ada dua jenis suku bunga, yakni suku bunga abstrak dan suku bunga aktual. Ingat, jangan pernah terkecoh oleh istilah suku bunga abstrak yang terdapat dalam surat perjanjian kredit. Karena antara suku bunga abstrak di atas kertas bernama akta kredit
dapat sangat bersenjang alias berbeda dengan fakta realita berlangsungnya masa kredit yang bernama suku bunga aktual. Jika Anda menemukan komponen-komponen tagihan berikut di dalam surat tagihan kredit Anda, maka itulah yang dikenal dengan istilah sebagai bunga terselubung. Terdiri dari misalkan komponen denda, penalti, denda terhadap denda, denda terhadap cicilan tertunggak, biaya ini itu dan lain sebagainya. Dalam praktek, bunga dapat kalah jauh dengan tingkat suku bunga majemuk demikian. Total hutang Anda itu menggelembung bukan karena bunga, tapi karena bunga terselubung. Sampai di sini saja, sebenarnya Anda sudah mulai memahami dan bisa menyadari betapa lintah daratnya lembaga-lembaga keuangan perbankan kita di Indonesia. Tidak ada bank yang bukan shark loan. Jangan pernah terkecoh oleh iming-iming bunga rendah. Itu jebakan bank. Berikut ini bahkan diterapkan oleh mafia berkedok bank. Suku bunga cukup 1 digit. Namun, denda, penalti, biaya, dan sebagainya 2 digit. Anda terjebak. Lantas, bagaimana membaca dan memetakan modus ini? Jawabannya cukup sederhana, yang mungkin tidak Anda sadari akibat terlampau sederhana, yakni pelajari bunga aktualnya. Sekarang saya ajak Anda, ambil surat somasi atau peringatan pertama yang Anda terima dari pihak kreditor, entah itu kreditor penjual cesi maupun kreditor pembeli cesi. Lalu, bandingkan dengan total tagihan pada surat somasi kedua, bandingkan juga dengan total tagihan pada surat somasi ketiga, dan seterusnya. Langkah berikutnya, hitung berapa jeda waktu antara somasi pertama, kedua, somasi ketiga, dan seterusnya. Berangkat dari basis itulah, kita dapat mengkalkulasi bunga aktual alias bunga terselubung yang ditagihkan kepada Anda. Saya berani jamin, Anda akan terkejut. Berapa persenkah sebenarnya Anda telah diperas dalam artian yang sesungguhnya? Ketiga, inilah fase di mana moral hazard benar-benar dipertontonkan secara vulgar. Jelas terdapat konflik of interest atau konflik kepentingan. Ketika antara pembeli cesi, yakni pemohon lelang eksekusi, dan pihak pembeli lelang eksekusi terhadap agunan pelunasan hutang, adalah saling terafiliasi atau bahkan nomini atau boneka, utusan pihak pembeli cesi yang memohon lelang. Itulah, ketika kita sandingkan antara markup tagihan, lalu terdapat pola dampingan berupa adanya modus markdown nilai limit lelang, mengingat sang rentenir perorangan pembeli cesi itu sendiri yang menentukan di harga berapakah agunan Anda akan dilelang. Bukankah yang melelang ialah kantor lelang negara? Betul. Tapi faktanya, ketika debitor pemilik agunan selaku korban menggugat kedua kreditor, beserta kantor lelang negara pun ikut digugat, pihak kantor lelang negara berkelit. Ini jawaban mereka. Kami tidak bertanggung jawab atas kesemua itu. Sekalipun kami memungut bea lelang dan kami diberi dokumen persyaratan lelang berisi tagihan-tagihan rentenir yang bunganya mencapai hampir 100% per tahun tersebut. Itu fakta, dan saya bisa menampilkan data-datanya jika saya ditantang. Dan ini realita dalam praktek di lapangan. Fakta, negara dan pemerintah tidak benar-benar hadir untuk melindungi warga negaranya. Anda, kita semua selaku anggota masyarakat, dipaksa harus mencari sendiri jalan untuk selamat. Seorang diri. Terus apa fungsi pemerintah? Adalah wajar bila kemudian saya menjuluki kantor lelang negara maupun para pejabat lelangnya yang arogan itu sebagai as a tool of rentenir. Mereka protes, biarin aja, fakta itu.
Lantas, bagaimana kiatnya jika perusahaan Anda betul-betul terpaksa butuh suntikan dana kredit? Maka rekomendasinya berdasarkan pengetahuan saya selama ini dan pengalaman selama ini ialah pinjamlah kredit dari bank plat merah. Bukan berarti bank-bank plat merah ini nggak turut terlibat ya dalam praktek jual beli piutang. Mereka juga terlibat, namun setidaknya tidak semasif praktek jual beli piutang di bank swasta. Bila Anda merasa aman meminjam kredit dari bank, maka itu adalah ilusi dan delusi. Suatu fata morgana yang memang dirancang oleh pihak perbankan lewat desain kantornya yang tampak apik dan bonafit. Apa yang menjadi front door berupa petugas yang tampak bersih, ramah, penuh SOP ngomongnya, diawasi OJK, namun backdoornya ialah berisi sindikat-sindikat mafia tanah. Sedikit banyak dulu saya banyak terlibat yang namanya bank, jadi tahu. Saat modus-modus tersembunyi dan terselubung bank yang berkomplot dengan mafia tanah demikian saya ungkap, menjadi terang benderang dan sang klien kemudian menggugat ke semua pihak tersebut di atas, barulah para mafia tanah tersebut menjelma tikus yang lari ketakutan. Kenapa? Karena auratnya dibongkar dan terungkap ke permukaan. Ironisnya, para pelakunya tergolong orang-orang yang berdasi, benar-benar white collar, dalam arti sesungguhnya. Sekalipun semua itu hanyalah persona alias topeng belaka untuk menyembunyikan taring jahat haus darah mereka. Yang paling membuat ironis ialah telah ternyata kantor lelang negara hanya berfungsi sebagai as a tool of rentenir. Negara Anda, negara kita semua ini, tidak pernah benar-benar hadir untuk melindungi masyarakat. Mereka yang pernah menjadi korban pengabaian dan penelantaran oleh negara, karena seharusnya dilindungi namun ternyata justru lebih berpihak kepada sindikat mafia. Jangan pernah ya berharap republik ini akan timbul yang namanya kepatuhan pembayaran pajak.